Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ismiatul Ajijah dari Prodi Manajemen dengan NIM 223329. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu dengan meresum mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SE, MM, CPM di mata kuliah perilaku keorganisasian. Baiklah, materi yang pertama adalah sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan termasuk kejujuran, kedisiplinan, semangat dalam menjalankan tugas. Adapun di sini hubungan antara sikap dan kepuasan kerja. Nomor 1 adalah kepuasan dengan nilai organisasi. Sikap kerja yang positif itu terdampak pada kepuasan kerja yang tinggi, terutama karyawan merasa nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai pribadi mereka. Adapun yang nomor 2 yaitu dukungan dari atasan. Kepuasan kerja berpengaruh dari sikap atasan terhadap karyawannya. Lalu yang nomor 3 adalah komunikasi yang efektif. Jadi, hubungan yang positif antara sikap dan kepuasan kerja terbentuk dari komunikasi yang efektif, terbuka, dan jujur di lingkungan kerja. Baiklah, materi selanjutnya adalah konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang berdampak kepada seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Pentingnya motivasi memicu dan mengarahkan perilaku seseorang demi mewujudkan tujuan yang diinginkan, baik dari aspek energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor dari individu seperti kebutuhan, sikap, kepribadian, pengalaman, dan harapan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Lingkungan, budaya, masyarakat, dan kepemimpinan merupakan yang memicu atau mengurangi motivasi individu. Lalu selanjutnya, adapun kondisi fisik dan psikologis. Kesehatan fisik dan mental yang baik serta emosi yang stabil menumbuhkan energi dan semangat untuk berprestasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang memahami kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran anggota tim. Pentingnya pemahaman target capaian bagi keberhasilan tim. Setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi pencapaian yang diharapkan. Adapun manfaat pemahaman jelas terhadap visi misi organisasi, yaitu yang pertama ada pengaruh tujuan bersama, lalu ada pemahaman yang mendalam, lalu menginspirasi keterlibatan, dan motivasi dan komitmen. Pemahaman ini adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa anggota memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan bersama. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang komunikasi dalam organisasi. Adapun pengertian dalam komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya.
Lalu selanjutnya ada komunikasi horizontal, yaitu pertukaran informasi di antara rekan kerja yang sebidang. Selanjutnya ada komunikasi diagonal, yaitu hubungan antara unit atau departemen yang tidak sejajar. Strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi. 1. Meningkatkan keterbukaan, mendorong budaya keterbukaan untuk memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Lalu yang nomor 2, pelatihan komunikasi. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di semua tingkatan organisasi. Lalu yang ketiga ada penggunaan platform kolaboratif, yaitu mengintegrasikan teknologi komunikasi modern untuk memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang nomor 1 ada mengembangkan visi dan strategi organisasi. 2. Mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. 3. Ada memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Lalu ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Lalu ada tipe kepemimpinan demokratis. Adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusannya. Lalu ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Lalu yang terakhir, lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan transformasional. Adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan motivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Lalu yang terakhir ada gaya kepemimpinan transaksional. Adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerjanya. Lalu ada materi yang selanjutnya yaitu budaya organisasi. Definisi didefinisikan sebagai sistem, nilai kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Adapun komponen budaya organisasi, yang pertama ada nilai-nilai, yaitu keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Lalu yang kedua ada norma-norma, yaitu peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. 3 itu ada kebiasaan-kebiasaan, yaitu pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Dan di sini juga ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama ada mempersatukan anggota, lalu ada membangun keunggulan kompetitif, lalu ada mendorong kinerja optimal, dan di sini pula ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama ada integritas organisasi, menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
Lalu, 2 ada inovasi. Organisasi mendorong semangat, kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu yang ketiga ada fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanannya. Lalu yang terakhir ada keunggulan tim. Organisasi menghargai kerja sama tim, saling mendukung, dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir ada materi komitmen organisasi. Adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Pentingnya komitmen organisasi. Ini sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal dalam perusahaan. Adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, ada karakteristik individu. Faktor personal seperti nilai, kebutuhan, dan preferensi individu mempengaruhi tingkat komitmen terhadap organisasi. Lalu, yang kedua ada pengalaman kerja. Pengalaman dan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Yang ketiga ada struktur organisasi. Desain organisasi, desain manajemen, dan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan. Lalu dampak komitmen organisasi terhadap kerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.